ketika kita berbicara mengenai my life, my rules, di situ ada ketegasan sekaligus sifat-sifat keras kepala, Pak. Karena inginnya semuanya mengikuti apa yang kita yakini. Lalu bagaimana dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan kegagalan-kegagalan yang mungkin kita alami? Tolong dibantu, Pak. Super sekali, Mas Ilbram. Panjang mana waktu yang dibutuhkan untuk sukses dan waktu yang dibutuhkan untuk gagal? Panjang mana? Yuk salah-salahan. Siapa bilang lebih lama untuk sukses? Angkat tangan. Salah-salahan. Oke, siapa bilang untuk gagal? Sebetulnya? Sama. Orang yang tidak sukses 50 tahun telah membuat dirinya tidak sukses 50 tahun. Orang yang sukses umur 35 telah membuat sukses umur 35. Jadi jangan pernah katakan, Pak itu butuh waktu. Hei, gagal pun butuh waktu. Ya toh? Ada orang kalau dikasih nasihat bilang, oh itu butuh waktu. Ya, contohnya saja. Wah itu butuh uang. Waktu saya bertemu dengan para nelayan di Aceh. Gitu. Saya bilang, kalau begitu buat lemari es yang besar. Gitu. Oh itu mahal Pak. Nah itu tanda untuk segera menabung. Terus tapi itu kan butuh waktu, makanya mulai sekarang. Para nelayan itu bilang, benar juga Bapak ini. Gitu. Ya, nah berarti kita itu tidak boleh mengeluhkan soal panjangnya waktu, tetapi nilai yang kita taruh dalam waktu. Seorang supir, salah satu mantan supir saya tanya ke saya, Bapak kok hidupnya Bapak lebih enak daripada saya? Gitu. Gitu. Enakan dia yang nyetir. Saya yang belikan. Loh iya dong. Kok masih mengeluh gitu? Nah, terus saya tanya, Pak, di antara kita berdua yang bangunnya lebih pagi siapa? Bapak. Yang kerjanya lebih keras? Bapak. Yang harus menggembirakan banyak orang? Bapak. Gitu. Yang tidurnya paling malam? Bapak. Jadi, ya pantas Pak. Gitu. Ya, berarti kalau begitu bukan panjangnya usia, tapi nilai yang Anda taruh dalam keseharian. Saya tanya sekarang, pada jam ini, berapa banyak orang yang telah Anda gembirakan hari ini? Apakah lebih banyak orang yang tersinggung karena Anda? Apakah orang yang menjanjikan kehidupannya untuk menua bersama Anda itu bahagia? Banyak orang yang tidak sadar, mengharapkan yang jauh sambil menyepelekan yang dekat. Gitu. Super sekali jawabannya Pak, kita masuk pada kesimpulan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih Mas Ilbram. Apapun pendapat Anda tentang diri Anda, selalu lebih rendah daripada diri Anda aslinya. Apapun pendapat Anda tentang diri Anda sendiri, selalu lebih rendah daripada diri Anda aslinya. Aslinya Anda lebih hebat daripada yang Anda duga. Lebih kuat, lebih tahan, lebih kreatif, lebih visionary, lebih sabar daripada yang Anda duga. My life, my rules. Itu maksudnya adalah, aku tahu aku minder. Aku tahu aku ragu, aku tahu aku menakar yang aku lakukan karena pendapat orang lain. Tapi kalau aku yakini bahwa pendapatku selalu lebih rendah tentang nilai asliku, maka aku harus melakukan sesuatu yang memungkinkan nilai asliku keluar. Hanya karena kita ditempa, kita tahu betapa kerasnya kita. Kita tidak mungkin masuk ke dalam satu kesulitan kecuali kita mampu keluar dari kesulitan itu. Yuk jadilah orang-orang yang tidak lagi meminta diringankan beban, tetapi meminta dikuatkan pundak. Tuhanku, bukan kurangi masalahku, jaga masalahku tetap sama atau bahkan lebih besar, tapi bantulah aku menyelesaikannya bagi kebaikan kehidupanku. Anda yang muda, sudah bukan orang biasa lagi apabila keberhasilan masa depan Anda bukan untuk kenikmatan pribadi Anda, tapi untuk membantu mengentaskan saudara dari kesulitan. Itu. Terima kasih Pak Mario. My Life, My Rules. Tentunya mudah-mudahan dengan harapan
apa yang sekarang sudah menjadi aturan dalam hidup Anda bisa menjadikan Anda pribadi yang lebih hebat, lebih baik, dan lebih dekat pada kebaikan. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario sampaikan bahwa hidup kita adalah apa yang kita akan jalani. Kita tidak boleh terpengaruhi oleh apa yang orang lain sampaikan. Ketika kita putuskan untuk rule dalam hidup kita itu yang tidak mengganggu dengan kebaikan-kebaikan untuk orang lain, itu luar biasa. Apapun komentar orang lain sama terhadap diri kita, tapi kalau kita meyakini bahwa itu yang benar untuk kita, lakukan terus. Itu sangat senang sekali karena itu mendobrak paradigma saya untuk mendobrak aturan-aturan yang kolot yang sudah ada di dalam lingkungan keluarga saya. Apa yang kita nilai mengenai diri kita sendiri ternyata itu lebih rendah, menandakan bahwa kita lebih hebat dari diri kita sendiri. Terima kasih Pak Mario atas motivasi dan pencerahannya. Salam super.